Assalamualaikum Ustaz, apa kabar? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sabahal khair wa Sabahun Nur. sayyiban nafian insyaallah. Di tempat Masya. antum mudah-mudahan tidak hujan dan tidak ada banjir. Oh ya, alhamdulillah ya di Kemang ada banjir, Masya Allah. Di ini enggak hujan Hujan aja ya, tapi Masya tidak Allah. sudah Mudah-mudahan mulai dah. mulai teduh. Sudah mulai Hmm. berhenti hujannya. Wah itu dia, Masya Allah. Ustadz Hidayat Nur Wahid, ini ada kabar tentang kantor urusan agama yang melegenda di setiap keluarga ini akan menjadi sebuah lembaga bersama. Apa yang terjadi di tengah hampir setengah juta orang bercerai di 2 tahun lalu di kantor urusan agama ini? Bagaimana pendapat Ustadz Hidayat Nur Wahid yang sudah diungkap pula dalam kumparan.com tadi saya sudah bacakan. Silakan Ustadz Hidayat Nur Wahid, dan juga kami juga ingin tahu tentang ini satu lagi menyangkut beragama juga ini. Banyak orang pengen umroh ini dengan umroh backpacker. Ini juga pengen kita dengar dari Ustadz Hidayat Nur Wahid. Silakan Ustadz. Tahu. Baik, terima kasih. Jazakumullah khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Alhamdulillah, wabarakatuh. salatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa ma ba'd. Ya, saudaraku, ikhwan sekalian, para pendengar dan cinta radio silaturahim yang saya hormati. Alhamdulillah kita bisa silaturahim kembali setelah pemilu. Silaturahim semakin terasa nyaman rasanya, gitu ya. Betul. Baik, alhamdulillah. Terkait dengan dua isu tadi, memang ini isu yang sangat menarik perhatian publik ya, dan mudah-mudahan bukan sesuatu yang kemudian mengalihkan dari masalah yang juga sedang menjadi perhatian utama bangsa Indonesia, yaitu tentang hasil pemilu, pileg dan pilpres gitu. Biarlah kedua-duanya perlu dicermati, kedua-duanya perlu diawasi, kedua-duanya perlu diselamatkan supaya kemudian kita kembali kepada cita-cita kita sebagai umat dan sebagai bangsa yang merdeka. Terkait dengan KUA yang diusulkan atau diwacanakan oleh Gus Menteri Agama Gus Yakut Khalil Qomas untuk bisa menjadi tempat pencatatan dan atau dipergunakan untuk pernikahan semua agama, ini memang menjadi kontroversi. Kontroversinya karena pertama, aturan yang ada atau ketentuan yang ada saat ini, bahkan Kementerian Agama baru membuat peraturan Menteri Agama nomor 20 tahun 2019 tentang apa itu KUA dan apa itu tugasnya dan dia ada di mana. Di situ jelas disebutkan bahwa KUA adalah satu lembaga yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Dirjen Bimas Bimbingan Masyarakat Islam. Itu tekstualnya semacam itu. Nah, tugasnya apa? Di antara tugasnya adalah tentang pencatatan pernikahan Islam. Gitu. Selain daripada yang terkait dengan masalah penyuluhan terkait dengan keluarga sakinah, penyuluhan terkait dengan masalah zakat, wakaf dan lain sebagainya. Jadi kalau KUA itu sebagaimana ada dalam aturan peraturan Menteri Agama tahun 2019, maka KUA yang semacam ini apakah kemudian bisa diterima oleh warga non-muslim untuk mencatatkan pernikahan mereka di KUA. Karena institusinya jelas, yaitu institusi di bawah Dirjen Bimbingan Masyarakat Islam untuk mencatatkan pernikahan Islam. Apakah itu tidak justru menjadi sesuatu yang intoleran terhadap keyakinan dan ajaran agama dari agama-agama non-Islam? Itu yang juga sudah disuarakan oleh seorang tokoh dari PGI. Salah satu pendeta mereka mengatakan bahwa mereka minta agar hal ini dikaji ulang dan dilakukan pendalaman yang maksimal karena mereka berpendapat bahwa bagi kami kalangan Kristiani yang namanya pernikahan itu adalah satu yang bersifat private, pribadi. Diberkatinya di Golkar, gitu. Di Golkar, maaf, di gereja. Di gereja. Nah, kalau kemudian mereka masih diharuskan mencatatkan pernikahan di kantor urusan agama dan kantor urusan agama itu di bawah Dirjen Bimas Islam, lah itu apakah tidak nanti maknanya mereka seolah-olah kemudian dibawa untuk masuk ke Islam? Apakah itu kemudian tidak diartikan sebagai justru intoleran terhadap keyakinan orang saudara-saudara kita non-muslim yang mempunyai ajaran tersendiri, mempunyai aturan tersendiri?
Jadi Hmm. ini juga masalah yang sangat serius ya, karena Iya. kan katanya dalam rangka toleransi. Kalau toleransi ya justru kita memang harus menghormati ajaran agama masing-masing. Kalau ajaran agama itu mereka tidak dicatatkan di Hmm. lembaga keislaman atau Ah. itu diberkatnya di gereja, ya berikanlah ke apa namanya toleransi itu gitu. Jangan malah kemudian mereka dibuat dalam kondisi tidak nyaman ketika mereka harus juga mencatatkan pernikahan mereka di lembaga yang oleh peraturan Menteri Agama dinyatakan sebagai tugasnya mencatatkan pernikahan Islam. Itu Hmm. aturannya sampai hari demikian. Di Oh. atas peraturan Menteri Agama ada undang-undang tentang pernikahan, tentang perkawinan. Di atas itu undang-undang tahun 1974. Ada lagi undang-undang tahun 1946 yang menjadi rujukan dari ini semuanya, yaitu undang-undang terkait dengan pencatatan nikah, talak, dan rujuk. Hmm. Jadi sejak dari awal merdeka sesungguhnya para bapak bangsa dan para negarawan kita di Indonesia ini sudah menyepakati Hmm. mentolerir kondisi dari setiap agama. Dalam konteks Islam kan memang harus ada isbat tentang pernikahan itu. Hmm. Isbat itu dalam konteks pernikahan ya ada dengan adanya saksi, Betul. dengan adanya diumumkan kan gitu ya. Iya. Dan kemudian secara negara diformalkan menjadi dicatat. Iya. Dulu sebelum kemerdekaan dicatat di penghulu. Setelah Betul. kemerdekaan itu kemudian dicatatnya di lembaga negara yang namanya KUA di bawah Kementerian Agama. Oh. Dan itu berlanjut dan tidak pernah ada masalah tuh. Hmm. Yang non muslim tidak mempermasalahkan mereka dicatat di pencatatan sipil, dan itu bagian dari Indonesia juga, yang bagian dari agama mereka juga gitu ya. Iya. Artinya bagian dari agama mereka bahwa mereka mempunyai legasi, mempunyai aturan tersendiri dalam pencatatan pernikahan. Sementara yang muslim dicatat di KUA, dan Hmm. itu juga sudah berlaku semenjak awal Indonesia, sejak sebelum Indonesia merdeka, bahkan Hmm. sejak zaman Jepang sebenarnya dengan sumubunya itu, dan kemudian sampai sekarang ini nggak pernah Nggak ada ada masalah masalah gitu. ya, tapi nggak ada masalah Ya kenapa terus bikin masalah ya? ya itu, dan apalagi Hmm. Hmm. ada masalah yang lain, yaitu kan dibayangkan bahwa nanti KUA bisa dipergunakan, gedung KUA bisa dipakai untuk Hmm. perhelatan pernikahan dan atau pencatatan. Yang Nah, jadi masalah ah. justru sekarang ini KUA itu sangat kekurangan gedung, Mbak. Ya itu. Sangat-sangat Iya. kekurangan, Ya itu. bahkan gedung yang ada itu pun juga sangatlah sederhana, sangat Hmm. tidak memadai. Banyak di antara mereka malah masih masih dalam tanda kutip, ya sangat tidak sesuai lah. Atau Apalagi penghulunya juga, kalau hmm. kalau nanti dicatatkan di KUA kan berarti harus ada Lembaga. penghulu. Hmm. Penghulu KUA saja, penghulu KUA untuk mencatatkan pernikahan Islam, Hmm. itu masih kurang 7 ribuan Masya para Allah. penghulu. Hmm. Yang diperlukan sekitar 17.000, Ah. yang yang ada sekarang baru sekitar 9 ribuan gitu. Nah ini. Jadi untuk KUA untuk melaksanakan tugas utamanya Hmm. mencatat pernikahan Islam saja masih Hmm. sangat kekurangan Hmm. sumber daya manusia. Nah, Hmm. kalau mereka kemudian dibebani dengan hal yang baru, lah terus Hmm. bagaimana itu semua bisa dilaksanakan? Jadi Hmm. ini juga bagian-bagian yang harusnya dipertimbangkan dengan serius, dan terutama Hmm. seperti yang tadi saya sampaikan di depan, kalau kita memang betul-betul ingin toleran, mestinya ya toleransi itu diberikan sesuai dengan aturan agama masing-masing, Hmm. sesuai juga aturan hukum yang ada di Indonesia. Jangan kita inginnya toleransi tapi justru secara Keadaan tidak langsung, merugikan. secara tersembunyi membuat saudara kita yang non muslim menjadi Hmm. tidak nyaman karena mereka harus mencatatkan pernikahannya di KUA yang sampai hari ini masih dinyatakan sebagai tugasnya Iya. mencatat pernikahan Islam dan Hmm. adanya di bawah Dirjen Bimas Islam. Nah, Nah. berikutnya yang juga tadi disebutkan oleh Bang Farid Iya. bahwa tugas KUA itu diantaranya penyuluhan tentang masalah pernikahan, Hmm. penyuluhan tentang masalah keluarga sakinah mawaddah warahmah. Tadi Hmm. angka perceraian itu tinggi sekali, Berapa? naiknya sangat dahsyat dibanding tahun 2020, Du 2021. hmm. Nah, ini kan harusnya selain daripada perceraian, yang namanya Heeh. kekerasan dalam rumah tangga itu kan banyak banget gitu. Ada Luar suami biasa. bunuh istri, istri bunuh suami, Hmm. suami membunuh istri dan anak-anaknya, atau Hmm. suami membunuh anak-anaknya. Ya Allah, Wah, ini kan hal-hal yang harusnya menjadi bagian daripada tahun tugas concern KUA KUA. dalam konteks penyuluhan kehidupan beragama yang Hmm. sakinah, mawaddah, warahmah ya secara berkelanjutan.
Mestinya fokusnya ke situ aja gitu. Itu. Untuk kalau masalah yang terkait dengan pencatatan pimpinan Muslim, toh sudah jalan dan mereka juga nggak ada komplain, nggak ada masalah sama sekali. Dan itu juga kemudian tidak memunculkan tuduhan tentang intoleran. Justru kalau kemudian mereka dipaksakan untuk pencatatan nikahnya di KUA yang adalah tadi tugasnya mencarikan pernikahan Islam, maka saya khawatir mereka akan merasa negara ini tidak toleran. Negara ini justru memaksakan kehendaknya, dan Islam sendiri tidak pernah mengajarkan demikian kan. Penolakan itu juga terjadi di kalangan non-Islam, itu yang mesti diungkap, yang tak jarang didengar, mungkin begitu Ustadz ya. Iya betul. Dan maka MUI kita pun juga menyampaikan, harusnya Pak Menteri sebelum menyampaikan wacana ini ke publik, bicara dulu dengan para pimpinan lembaga-lembaga keagamaan itu, termasuk dengan DPR, Pak Farid, karena dampak daripada pernyataan itu mengharuskan adanya, kalau itu akan dipaksa, maka beragam undang-undang harus dikoreksi dulu. Undang-undang tentang perkawinan harus dikoreksi, Permenak tadi harus dikoreksi. Nah itu kan, dan ini masalah yang menyangkut hajat hidup rakyat Indonesia keseluruhan. Betul. Ini harusnya karenanya untuk hal yang sebesar ini dibicarakan dengan DPR. DPR itu Komisi 8, belum pernah hal ini dibangkat di Komisi 8. Jadi tentunya banyak hal yang dilompati ini harusnya dikoreksi. Di saat warga lagi susah dengan hasil pemilu, warga lagi susah karena antrean beras atau beras yang harganya sangat mahal, mestinya tidak ditambah kegaduhan-kegaduhan yang tidak perlu. Harusnya yang dihadirkan adalah bagaimana menenteramkan masyarakat, bagaimana kemudian membuat keputusan yang betul-betul toleran ya, ketika dia dibicarakan dengan maksimal dengan stakeholder yang memang memerlukan. Jadi jangan bicara ke publik dulu baru berembuk gitu, tapi berembuk dulu lah, baru kemudian mana yang bisa kita jadikan publik, itu yang disampaikan di publik. Itulah, kecuali ada agenda lain, itu yang kita tak tahu. Tapi yang kedua, Ustadz Hidayat Nurain, masalah umroh backpacker ini juga menjadi sebuah fenomena. Ini apa yang akan terjadi, dan akankah banyak terbengkalai masyarakat yang akan berangkat backpacker ini? Ini kan Saudi ini, macam mana? Silakan Ustaz Hidayat Nurain tentang hal yang satu ini. Pendengar ingin menunggu. Ya, ini tentang backpacker, atau itu bahasa anak gaulnya gitu ya, atau umroh mandiri lah dalam bahasa yang lebih formalnya. Umroh lebih hemat lah gitu. Ya, umroh mandiri ya, umroh mandiri, atau kalau umroh backpacker ya begitulah kesan anak muda dan anak umumnya. Jadi ini memang kondisi yang secara formal adalah relatif baru. Karena apa? Karena via Saudi Arabia yang biasanya sangat ketat terkait dengan masalah visa, terkait dengan masalah aturan-aturan hukum ya. Justru terkait dengan masalah menuju visi Saudi 2030, mereka sangat melonggarkan yang terkait dengan masalah visa ke Saudi Arabia. Sehingga ada turisme ke sana, sehingga kemudian termasuk juga visa umroh. Umroh itu kan dulu pada waktu musim haji nggak dibuka visa umroh kan? Iya, nggak ada. Sekarang tetap saja, sekalipun di musim haji yang penting sebelum masuk ke bulan Dzulhijjah kan, umroh itu masih dimungkinkan. Setelah haji dulu juga 1 bulan setelah haji, umroh masih tutup. Sekarang kan setelah haji selesai langsung dibuka visa umroh kan gitu. Juga sekarang diberikan visa umroh untuk transit. Dan begitu seterusnya. Nah terakhir pihak Saudi membuka umroh melalui aplikasi nusuk. Dan itu setiap orang bisa merujuk ke aplikasi tersebut dan mendapatkan visa untuk umroh, dan dia bisa berangkat kapan waktu. Jadi tidak harus mempergunakan pendekatan yang lama. Pendekatan yang lama yang diatur oleh Undang-Undang tentang Haji dan Umroh, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019, di pasal 86 ayat 1 dan 2 memang menyebutkan bahwa penyelenggaraan haji dan umroh dari Indonesia itu dilakukan oleh penyelenggara haji yang resmi, yang tercatat dan berizin. Nah, itu gimana? Yang izinnya dikeluarkan oleh Kementerian Agama. Nah, itu kan berarti tidak memungkinkan haji yang umroh yang bersifat mandiri, bersifat backpacker. Nah, undang-undang ini undangnya tahun 2019 gitu ya. Sementara kebijakan Saudi relatif baru gitu, tahun 2024 katakanlah demikian. Nah, tentu saja apakah Indonesia akan tetap ngotot dengan aturannya itu? Sementara
gimana dia kalaupun ngotot Saudi misalnya. dia Kan jalan sekarang aja. ini dengan Oh, iya, iya. dengan apa, dengan website yang terbuka dan Betul. kemudian orang dengan mudah mengunduh Betul. dari nusuk itu, Hmm? sewa saja kan bisa dibatasi. Nah, Iya. satu, nomor dua, saya sepakat bahwa ini tidak boleh melanjutkan tragedi terlantarnya jamaah umroh. Iya, Ya, ini yang betul. jadi terjadinya penelantaran jemaah umroh itu sudah terjadi Hmm. bahkan ketika masih ada oknum Undang-Undang Nomor 8 tahun 2019. Iya. Ya, mereka yang kemudian dijanjikan umroh ternyata tiketnya hanya Tiketnya. sejalan, pulangnya nggak ada tiket. Iya. Atau ternyata umroh cuma sampai ke Singapura, umroh Hmm. cuma sampai ke Hmm. Kuala Lumpur, kan kejadian-kejadian itu. Banyak Jadi itu. memang karenanya menurut saya Indonesia memang harus beradaptasi ya dengan realita baru ini, karena juga tidak bisa dilarang karena Iya, setiap tetap orang pada bisa. jalan tuh. Belum lagi kalau kita analogkan dengan ini juga Bang Farid, kita Mm-mm. analogkan dengan wisata religi bagi agama-agama yang lain. Oh, ya, Umat betul. beragama yang lain itu kan bisa berangkat, kalau Kristiani bisa ke Bethlehem, mungkin Betul. juga bisa ke Roma gitu Hmm. kan. Apa harus melalui Biro Travel? Kan enggak, mereka Nah, bisa itu jalan. keadilan Kalau ada yang mengatakan buat bahwa keadilan. umroh itu beda dengan yang lain karena dalam umroh ada ritual keagamaan. Lah kalau Terus yang mereka lain berangkat ke Roma atau ini apa nggak ada ritual keagamaan? Kan ada juga sama aja. betul, Jadi betul. kenapa kalau untuk yang ke Roma dan ke Bethlehem nggak ada aturan yang aneh-aneh gitu. Nah, kalau ke Sementara untuk ini Indonesia sedangkan Saudi yang terbiasa sangat ketat sekarang malah sangat longgar gitu. ini Jadi karena ada hepengnya ya, betul. memang seharusnya juga Hmm. tidak kita membiarkan semua orang gitu. Tetap saya harus diingatkan bahwa apapun yang akan mengambil visa umroh dengan pendekatan mandiri maupun backpacker harus betul-betul paham dan harus betul-betul bertanggung jawab akan pilihannya itu. Jadi jangan nanti kemudian menyalahkan siapapun kalau dia kemudian mendapatkan masalah karena pilihannya sendiri. Itu. Nah itu juga itu harus juga diingatkan. Saya juga ada komunikasi dengan banyak biro umroh gitu ya. Mereka mengatakan bahwa ya ini bisa jadi malah akan juga mengkoreksi biro umroh yang bermasalah supaya mereka betul-betul meningkatkan kualitas penyelenggaraannya karena mereka tahu bahwa sekarang ada alternatif yang lain. Betul. Tapi juga menjadi penting bagi biro umroh yang sudah ada ini pun untuk juga kemudian meningkatkan profesionalitasnya dengan satu pendekatan bahwa masyarakat Indonesia itu ya sudah dengan sendirinya akan terkualifikasi. Mereka yang belum mampu untuk berangkat umroh sendiri karena mungkin memang ketidakmampuan bahasa, ketidakmampuan budaya, latar belakang mereka bukan orang yang terbiasa bepergian, ya mungkin mereka akan tetap berangkat dengan grup, dengan travel umroh itu. Tapi anak-anak yang terpelajar atau kaum milenial atau orang-orang kaya yang mempunyai kemampuan terbiasa bepergian kemana-mana, ya sudah, mereka harus diingatkan bahwa Anda memang mempunyai kebebasan, tapi Anda harus bertanggung jawab. Jangan kalau Anda kemudian mengambil umroh backpacker, kemudian Anda menyusahkan diri, menyusahkan negara, dan merusak citra bangsa Indonesia. Itu juga harus diingatkan. Terima kasih Ustaz Hidayat Nur Wahid pagi hari ini menemani pendengar di seluruh jagat, 9 stasiun dan 20 negara lainnya. Terima kasih Ustaz Hidayat, sampai bertemu lagi dan selamat memasuki Ramadan pula yang sebentar lagi akan masuk ini. Ramadan karim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.